Ota Benga, lahir sekitar tahun 1883, ia bagian dari suku Mbuti yang tinggal di hutan Kasai yang sekarang dikenal sebagai Republik Kongo. Melalui saring dari akun cuplikan African dan Black History, saat Ota dewasa, giginya dikikir hingga tajam. Ini dikatakan merupakan bagian dari adat sukunya. Secara historis, mengasah gigi merupakan hal yang umum di banyak budaya. Hal ini bertujuan spiritualitas dan identifikasi diri. Namun, dunianya hancur ketika Raja Leopold II dari Belgia mendirikan koloni di Kongo untuk mengeksploitasi sumber daya yang berharga dan menciptakan pasukan di bawah kendali pribadinya, yaitu kerja paksa. Bisa dibilang saat itu Kongo dijajah Belgia. Suatu hari Ota Benga berburu di hutan mencari makan untuk anak dan istrinya, dan dia kaget seluruh warga desanya meninggal dunia termasuk 2 anak dan istrinya. Mereka dibantai tentara Raja Leopold II. Kemudian Ota Benga diculik oleh suku Bashilele, suku yang selama ini menjadi musuh suku Mbuti setelahnya Ota Benga dijual di pasar budak. Tahun 1904, Samuel Phillips Verner seorang antropolog dan penjelajah dari South Carolina sedang merantau mengumpulkan spesimen orang-orang dari Afrika sebagai perwakilan dari keberadaan manusia untuk jadi pajangan di pameran dunia Saint Louis. Disitulah awal mulai Samuel bertemu Ota Benga. Di situ ia membeli Ota Benga dengan garam 16 ons dan 1 ikat kain. Menurut The New York Times, pameran ini juga mempertontonkan suku-suku lain seperti Eskimo, Indian Amerika, dan suku dari Filipina. Suku-suku yang ditampilkan menempati replika desa tradisional masing-masing. Yang jadi favorit orang-orang ternyata Ota Benga karena gigi runcingnya. Dia digambarkan sebagai kanibal yang sebenarnya dia tidak pernah makan manusia dan badan kecilnya jadi keunikan bagi mereka. Ota dipamerkan di hadapan pengunjung dan jadi sasaran lemparan dari penonton. Setelah pameran selesai, Verner mengajak orang-orang yang dia bawa kembali ke Afrika. Karena desa Ota sudah tidak ada, dia ikut tinggal di desa Batwa. Desa yang sebagian ada orang Pygmy juga dan sebagian ikut di pameran. Di sana Ota nikah lagi sama orang suku Batwa. Sayangnya setelah setahun pernikahan istri Ota meninggal dunia akibat digigit ular. Di bulan Agustus tahun 1906, Ota Benga minta dibawa balik Verner ke Amerika. Setelah sampai dia sempat dijadiin pajangan di American Museum of Natural History. Karena suatu insiden Verner disuruh membawa Ota Benga keluar dari museum dan dia disarankan untuk menaruh Ota di kebun binatang Bronx. Saat tiba di sana Ota Benga diterima oleh William Hornaday. Di kebun binatang ini Ota dibebaskan mau keluyuran kemanapun dia mau dan tempat favoritnya yaitu di Monkey House. Semenjak Ota Benga dibawa ke situ pengunjung lebih suka melihat Ota Benga daripada para hewan. Saat di Kongo Ota Benga punya keahlian memanah. Nah di kebun binatang dia mempertontonkan keahliannya dan respon pengunjung makin banyak. Saat Ota Benga keluar dari Monkey House, pengunjung banyak yang mengikuti Ota sambil mengejek, melolong, dan ngetawain Ota Benga. Sampai pernah salah satu pengunjung membuat Ota jatuh biar semua orang ngetawain dia. Semakin hari semakin banyak pengunjung sampai puluhan ribu orang. Di sana, Ota Benga benar-benar dianggap sebagai pajangan dan hiasan sampai ada papan informasi seperti yang ada di depan hewan-hewan di kebun binatang. Dia juga dilempari uang dan pisang. Lebih parahnya dia sudah tidak pakai baju cuma kain yang melilit di pinggangnya. Setelah beberapa lama Ota Benga ada di sana, akhirnya pendeta-pendeta kulit hitam yang ada di sana mulai protes dan mengajak orang-orang buat memikirkan kemanusiaan. Tetapi pihak kebun binatang Bronx menyangkal. Mereka mengatakan hanya mau mengedukasi orang-orang dan menjadikan Ota contoh kegagalan evolusi Darwin. Wali kota New York juga mengatakan bahwa yang dilakukan kebun binatang Bronx tidak salah. Akhirnya setelah 3 minggu dipertontonkan Ota Benga dibawa keluar dari kebun binatang dan dibawa ke Howard Colorado Orphan Asylum di Brooklyn. Dia tinggal di sana 3 tahun sampai pindah ke seminari di Lynchburg. Di sana dia mengikuti pendidikan formal sambil kerja di pabrik rokok. Di sana Ota Benga mengganti namanya menjadi Otto Bingo dan menambal gigi-giginya yang runcing. Setelah mengumpulkan uang buat pulang ke Kongo, dia gagal pulang karena saat itu Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914. Pada tanggal 20 Maret tahun 1916 dia memutuskan bunuh diri karena depresi. Dia ditemukan menembakkan pistol ke jantungnya dan dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dan lebih parahnya setelah kematian Ota, pihak kebun binatang tidak pernah meminta maaf kepada Ota Benga setelah perlakuan yang dia dapatkan. Pihak kebun binatang mengaku Ota Benga dihitung karyawan dan dibayar, tetapi faktanya Ota Benga tidak pernah mendapatkan bayaran sama sekali.
Setelah 114 tahun pihak kebun binatang baru menyatakan perminta maafan di tahun 2020.